Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan bersama saya Teddy Kustandi di perkuliahan mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian manajemen. Jadi ada 3 kata kunci ya di mata kuliah saya, manajemen, koperasi, dan UKM. Jadi nanti kita akan belajar tentang manajemen, tentang koperasi, dan UKM. Yang pertama, pengertian manajemen menurut beberapa ahli. Mary Parker Follett bilang bahwa manajemen itu merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Waduh, seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini memberikan penjelasan bahwa manajemen dapat dilaksanakan dengan adanya campur tangan orang lain. Tanpa bantuan orang lain, manajemen sulit untuk dilaksanakan. Dari namanya juga manajemen ya, manage, mengatur. Jadi harus ada yang diatur untuk mencapai tujuan. Menurut Stoner, manajemen itu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner udah membahas ya bahwa ada perencanaan, harus ada pengorganisasian, adanya pengarahan dan pengawasan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional maksud yang nyata. Di sini ada fungsi pengarahan. Sama ya. Dan terakhir, menurut Hillman, manajemen ialah sebuah fungsi yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dengan kegiatan orang lain. Bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dengan kegiatan orang lain dan mengawasi berbagai usaha individu agar mencapai tujuan yang sama. Intinya, manage, mengatur orang lain, bagaimana mencapai tujuan perusahaan, tujuan organisasi, dan ada fungsi mengawasi, ada fungsi pengawasan. Dari pengertian beberapa ahli di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari 4 unsur pokok, yaitu adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan kepada orang-orang dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Ingat ya, itu kita singkat dengan POAC. P, planning, adanya perencanaan. P, planning. O, organizing, itu pengorganisasian. A, actuating, itu pengarahan. Dan yang terakhir, fungsi controlling atau pengawasan ya. Jadi 4 unsur pokok manajemen, POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Yang pertama, perencanaan, planning. Apa ini planning? Para manajer memikirkan perencanaan-perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Semua harus ada rencananya. Idenya seperti apa, prosesnya seperti apa, outputnya nanti seperti apa. Perencanaan ini adalah hasil pemikiran yang mendalam dan bukan merupakan suatu firasat tertentu. Jelas, para manajer itu melakukan perencanaan betul-betul dengan konsep yang matang, dengan perhitungan yang matang. Yang kedua, ada organizing. Setelah perencanaannya ditentukan, bagaimana nih organizingnya?
Jadi maksudnya apa? Orang-orang, sumber daya, dan hal lain yang ada dalam suatu perusahaan harus diorganisasikan sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Organizing itu bisa disebut juga istilah put the right man in the right place. Itu keywords dari manajemen ya. Jadi organizing ini penting juga. Maksudnya apa? Put the right man in the right place. Harus setelah rencana ditetapkan, kita harus menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Put the right man in the right place. Yang ketiga, setelah perencanaan dilakukan, setelah organizing dilakukan, setelah kita put the right man in the right place, apa yang harus dilakukan? Actuating atau pengarahan. Harus ada fungsi pengarahannya. Tujuan akan tercapai apabila ada pengarahan dari manajer. Pengarahan ini berguna sebagai panduan dasar bagi para tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan. Seperti istilahnya standar operasional prosedur, harus ada petunjuknya, pengarahannya nih seperti apa tujuannya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, bahkan sangat penting ya, harus ada fungsi controlling atau pengawasan. Suatu usaha membutuhkan pengawasan dari manajer. Pengawasan ini bertujuan untuk membatasi kegiatan tindakan yang menyimpang dari tujuan perusahaan. Jadi setelah planningnya bagus, organizingnya juga bagus, actuatingnya juga jelas, tapi jika tidak ada fungsi controlling, ini selalu ada error, akan selalu ada tindakan menyimpang atau kegiatan menyimpang. Maka dari itu, bila si manajer menemukan ada satu unsur yang menyimpang, manajer harus membetulkannya, controlling. Oke guys, mungkin segitu dulu dari pengertian manajemen menurut beberapa ahli, dan unsur-unsur pokoknya, unsur pentingnya yaitu POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya, materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.